Ya, berarti kalau menurut tuh flexing tetap lebih ke sisi positif, Kak. Enggak positif ya, tergantung situasi kalau Tetap menurut gue. si penerimaan dari sekitar ya. Kalau gue melihatnya balik lagi, ini purpose-nya apa? Tapi kita yang posting niatnya gimana? Ya. Atau posting itu? Kalau aku sih lebih sebagus mungkin kan kita pilih gitu loh. Kalau dari kata aku sendiri ya, karena aku lebih menuruti kata hati. Menurut aku itu bagus dan aku tidak berniat apapun tanpa harus misalnya aku tidak menjudge apapun, ya kenapa enggak? Udah. Ya udah kalau gitu lo nggak usah bikin sosial media. Ya tadi kan baliknya. Kok ngeselin sih? Tenang. Iya enggak, maksudnya kan salaman dulu, salaman. Nggak mau, kesel gua. Enggak, kan ya istilahnya kan apa namanya, orang kan pasti pengennya kayak gitu kan, jadi ngapain sih kalau susah sama aja lah, nggak usah ada yang pamer gitu, karena gue gedek gitu ngeliatnya gitu ya. Tapi kan Balik lagi bareng sama Dinamik, aku Mika, Dita, dengan Anas di sini. Kita lagi ada di mana nih? Di mana nih? Daerah Tebet sih. Tebet. Di Bread Mama. Tahu nggak sih dari situ? Nggak tahu nggak sih? Ya nanti bisa di zoomin aja sih kalau emang nggak kelihatan ya. Nanti di terakhir ada. Bisa dilihat. Gimana nih? Menjelang tahun baru. Jangan itu dong. Apa yang bisa kita lo flexingin? Nah, apaan? Flexing apaan gua? Masa bingung gua mau flexing. Emang kalian suka flexing nggak? Ya, kamu itu suka flexing? Tergantung sih. Ya sekarang gue tanya deh, definisi flexing menurut kalian itu apa? Apa ya? Kalau berdasarkan yang beredar pada umumnya, katanya kayak pamer ya. Lebih ke pamer. Sih. Iya. Kalau Mas Anas? Sama. Ya namanya flexing kalau dari yang gue tahu di medsos aja sih kan, orang-orang bilangnya flexing itu lebih ke tadi memperlihatkan atau pamer sih ya, pamer. Dia memamerkan apa yang dia punya. Iya sih memang. Dia punya, dia apa bisa. Yang dia punya, apa yang dia bisa. Lebih ke harta nggak sih? Dia lebih punya ke sih. Materi ya. Materi apa moral? Hah? Materi apa secara materi apa secara sih, ya. Kalau menurut gua. Berarti barang gitu, flexing barang. Lebih ke barang. Tapi kalau kayak liburan gitu-gitu, keahlian. Itu masuk flexing itu nggak? Sama sih. Ya benar-benar ya, maksudnya mungkin selain harta dan kemampuan lu untuk bisa lebih dari orang yang biasa kan. Dan itu kemudian lu capture di di media. Kalau sekarang kan media sosial tuh di capture di situ, kemudian orang-orang bisa lihat apa sih yang lo punya, apa sih yang lo lakuin. Dan ternyata tidak semua orang bisa kayak gitu. Itu juga bisa jatuhnya lo ya flexing sih, walaupun sebenarnya lo tidak punya niat. Gue sebenarnya nggak niat mau pamer sih, cuman gue mau naruh di Instagram untuk sebagai memori gue. Tapi memori gue dilihat semua orang. Namanya pamer. Sama aja. Kalau menurut gue, flexing itu pasti ada sisi positif dan juga negatifnya, gitu kan? Setuju nggak? Ya dulu orang pamer mau gue sih taunya pamer mah negatif mulu. Jarang ada positifnya. Enggak juga. Misalnya gini. Nih kalau kita nggak percaya, kita googling ya. Ada nggak sih sisi positif di dalam flexing gitu ibaratnya? Biar kita juga tahu semua nih, apa sih flexing ada positifnya apa enggak? Oh ternyata ya bisa tuh dapat memberikan inspirasi atau motivasi kepada orang lain untuk mencapai hal-hal yang lebih besar. Tapi ya kalau menurut aku itu bisa aja kalau orangnya mungkin mereka lebih positif vibes.
Jadi menganggap flexingnya itu sebuah gue juga pengen nih gitu kan ya. Terus di sini nih contohnya ketika seseorang memamerkan pencapaian akademisnya. Hal ini bisa mendorong orang lain untuk belajar lebih giat agar bisa meraih prestasi serupa. Itu positifnya tuh. Itu positifnya. Tapi sebenarnya flexing itu baik nggak sih buat kalian? Untuk mentally, untuk orang lain, untuk tetangga? Iya, kalau gue sih lebih ke jatuhnya balik lagi ke flexing itu dia buat apa? Maksudnya lu mau memperlihatkan pencapaian lu juga sebenarnya ya nggak ada salah juga karena lu bisa kan, lu punya kemampuan itu. Cuman sekarang penerimaan orang terhadap hasil yang lu terhadap apa yang lu pamerkan, terlihatkan ke halayak ramai itu gimana kita nggak tahu gitu. Karena pendapat orang kalau misalnya kami kata di positive vibe ya enak bagi dia tidak akan punya apa rasa namanya kayak saingan atau jealous ya, iri hati kan istilahnya lo jangan aduh dia bisa lagi dia punya gitu lagi gue kapan istilahnya kan lebih ke kalau yang penerimaan orangnya baik mungkin tadi bilang Kamika jadi gue sebagai apa pecutan gue lah istilahnya gue harus bisa nih kayak gitu. Tapi paham gak sih kalau kayak sekarang itu kan ada ya maksudnya gini ini buat self reward gue buat sebagai pengingat jadi bukan bermaksud buat flexing ya kalau misalnya lo menganggap flexing itu derita lu gitu karena kan gue tidak merasa seperti itu gitu ya mungkin flexing atau enggak kadang kita yang posting gitu kan kita mungkin nggak ada niat flexing, kita cuma kayak gitu kayak Kamika bilang, cuma buat memori aja, as memory gitu kan. Nah, terus kalau kayak gue nih, gue demen makan, gue demen kulinerannya, terus tiba-tiba kan gue mau videokan, suka foto segala macam, apakah gue flexing? Bisa jadi. Nah, jadi mungkin flexing atau enggak selain nggak seperti itu ya pengertiannya ya, mungkin balik lagi ke kita yang terima. Balik lagi kita yang lihat postingan itu kan kita mau mengambilnya kayak gimana gitu kan. Apakah kita jadi iri hati dengki sih kalau gue dengki sih kita lihat gitu satu yang dengki gitu kan berarti sama ini dia ngeliatin gue status gue mulu tuh kagak sih nggak juga ya berarti harta kalau gue lebih ke harta sih bukan pencapaian ya oke lo lebih ngeliatin kayak harta banget berarti laki banget ya harta tahta wanita tapi nggak berarti lu berasa nggak kayak gue sebel banget kalau ngeliatin orang yang pamer harta gitu kan ibaratnya kayak ya otomatis kayak dengan sendirinya kayak ngapain sih gue sebel gitu kan iya lebih ke kayak iya apa enggak iya karena gue juga ya manusiawi sih kan siapa yang nggak pengen kayak gitu juga kan cuman kan masalahnya kan kadang kemampuan kita juga kalau diukur-ukur nih bisa jadi belum nyampe cuma lama gitu nyampe ini positif nyampe tapi lama itu jadi masalahnya gue pengen cepet nggak bisa jangan instan nggak makan itu jadi akhirnya jatuhnya jadi iri iri tapi lu jadi termotivasi iri yang positif loh termotivasi kan iya palingnya kayak gue kapan sih gue pengen nih gitu ya itu hal yang bikin apa ya namanya kalau misalnya lu punya apa namanya buka pakai apa namanya lu memang pekerja keras lu memang mau mencapai sesuatu mungkin itu bisa jadi hal yang membuat lu semangat gitu cuma baik lagi kalau misalnya orang yang mageran cuma scrolling gue pengen nih kok kayak gini gue pengen nih jadi kan agak susah juga gitu jadi dia nggak bergerak kan iya nggak bergerak akhirnya cuma jadi bahan irian aja komentar pamer mulu tapi tau nggak sih kayak influencer itu kan sekarang asal dari mana dari mereka flexing kalau nggak kayak di sini nih gue mana tahu kalau di sini ternyata tempatnya enak ternyata tempatnya mungkin orangnya ramah-ramah gue nggak pernah tahu gitu sampai gue membuktikannya sendiri oh ya yaudah berarti tempat di sini kita nyobain yuk gitu kalau nggak ya mungkin gue tidak akan merekomendasikan ke kalian kan gitu nah itu mungkin ibaratnya suatu keuntungan flexing dalam sisi yang positif ya ya kan jadi membuat orang termotivasi untuk nyoba untuk jajan nggak ya benar sih gerakan roda ekonomi sebenarnya bisa mengambil kesimpulan maksudnya gini loh
kalau kita bisa melihatnya sesuatu dalam keadaan positif gitu kan, yang nggak semuanya negatif gitu ya kan, kayak kita nih jadinya gue juga punya tempat nih, kita punya tempat untuk ruang untuk bisa podcast ya kan. Gitu. Itu dari mana ya, dari mereka yang pada flexing ya kan? Ya lebih ke mungkin mereka pengen kita tadi kan mendokumentasikan apa yang lagi sedang mereka kerjakan, mereka senang kemana sih, kayak mereka senang kulineran, mereka senang nongkrong di mana, mereka suka ke tempat-tempat yang mungkin yang orang-orang tuh belum tahu kesananya tuh kayak gimana tuh tempatnya, ternyata ada nih tempat-tempat kayak gini itu kalau misalnya dia memang suka jalan-jalan ya. Tapi memang sih kalau ngomongin flexing itu kan jatuhnya ya ada good vibes dan bad vibes-nya. Bad vibes-nya mungkin bisa jadi orang kayak pengen banget berusaha terlihat gue juga pengen ke situ kayak untuk validasi kan, kayak pengakuan kan jatuhnya kan ya. Tapi ada juga yang menjadi mata pencaharian ini memang seperti itu gitu ya. Tergantung kita melihatnya seperti apa, balik lagi kan gitu. Nah, terus pernah baca di satu IG, ya aku setuju juga sih, jangan menormalisasikan lo jalan-jalan, lo healing mulu, lo kulineran. Ya, oke, kalau itu orang bisa melihat keadaan dari dua sisi, namanya koin aja punya dua mata, sisi yang berbeda kan. Gue sampai mau diulang kesalahan lu mau ulang lagi kemarin. Mau lu ulang lagi? Enggak. Dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang ya. You know lah ya. Iya. Emang dasar. Ya itulah, pokoknya kita punya dua sisi lah ya, yang ibaratnya saling berseberangan gitu. Nah, kita bisa lihat dari sisi mana nih sebenarnya yang positif. Tapi yang alangkah baiknya, ya nggak ada salahnya kalau jadi orang berpikiran positif kan. Harus bisa. Harus melatih pikiran positif. Karena kalau kita terus-terusan berpikiran secara negatif, yang ada nggak maju-maju, iri doang sama orang lain ya kan. Ya harusnya tadi penerimaan juga kan belum tentu orang itu juga sebenarnya pamer nggak juga kan, karena memang balik lagi dia mau memperlihatkan pencapaian dia, memang dia mau mendokumentasikan itu untuk dia. Kalau misalnya gue nih dari kecil udah kayak gini, kemudian gue mau segini, gue udah segini pencapaiannya, tapi gue perlu tempat nih. Nah, akhirnya kalau sekarang kan memang media sosial tempatnya, dan kan mungkin dia juga tidak merasa kalau dia butuh orang untuk follow ya, memvalidasi dia juga. Dia juga nggak mungkin, bisa jadi dia nggak berharap sampai sana gitu. Tapi akhirnya ada orang juga yang kemudian ngikutin dia itu cuma untuk mungkin melihat perkembangan dia tuh kayak gimana sih. Bisa jadi baik lagi kalau misalnya ternyata kita ngambilnya positif, kita bisa jadi ngambil jejak dia tuh awalnya tuh kayak gimana, struggle-nya dia tuh dari mana ke mana. Akhirnya kita punya ke timeline gitu, timeline dia dari awal, kemudian dia mengejar kayak gimana ya, akhirnya sampai dengan di titik tertentu yang ternyata dia lebih cepat gitu. Kan kadang bisa belajar juga kan dari situ gitu kan, nggak harus malah jadi hal yang bikin kita tidak suka. Nah, harusnya sih pemikiran gitu kayak gitu tuh. Kalian kalau mau punya bukan idol ya, punya satu orang yang kalian ikutin gak sih, entah influencer atau apa yang sepak terjangnya tuh kalian jadiin benchmark lah, acuan gitu. Siapa ya? Apa ya? Influencer. Kalau dulu nih, udah lama sih ya. Dulu tuh kalau di dunia vlog, emang aku nggak pernah nge-vlog ya, belum pernah nyoba nge-vlog juga. Cuman kan dulu suka nonton vlog, yang paling sering aku ikutin tuh dulu banget itu Casey Neistat. Nah itu tuh aku ikutin tuh kinerjanya dia, bukan aku ikutin ya, aku perhatiin kinerjanya dia. Kenapa sih dia bisa sesukses gitu. Dan ternyata dia kan daily vlogging, dan itu memang maksudnya dari situ aku belajar bahwa konsistensi itu penting, dan lu benar-benar yang kan daily ya, dia setiap hari benar-benar konsisten untuk nge-upload video, bahkan sampai begadang pun gitu kan, dia kerja, dia rekam, dia ngedit, dan dia kan editnya nggak main-main ya, bukan yang
biasa banget, dia kan bener-bener yang sinematik gitu kan, dan itu kan susah gitu kan. Jadi dari situ gue belajar jadi dia juga memvideokan kehidupannya dia sedang iya, membuat suatu vlog yang sinematik juga, gitu. Terus editingnya dia keren gitu kan. Harusnya gue benchmark ini aja sih ya, konsistensinya dia dan apa sih bilangnya ya, persipingnya dia lah gitu. Kayak buat persiping ya memenuhi tujuan kehidupannya dia iya, lah gitu ya. Dan dia punya target juga kayak gitu, maksudnya wah ini orang keren, walaupun ya memang ada beberapa hal yang dia korbankan juga sih kehidupannya dia kan itu dengan kayak gitu ya. Cuman ini oke. Terus ada beberapa influencer juga yang kayak gitu juga gitu, maksudnya konsistensi kayak gitu. Makanya sekarang kalau misalnya kayak gini kita baru mulai nih ya. Jadi sebelumnya juga kan gue udah merhatiin banyak YouTuber atau misalnya influencer yang lain. Gue lebih merhatiin mereka tuh upload tuh udah berapa. Jadi kuantitinya tuh udah berapa, terus kayak apa gitu kinerjanya mereka. Dan itu memang enggak ini sih, emang benar-benar konsistensinya wow juga sih. Itu sih sampai sekarang. Emang ada beberapa kan yang emang kesannya kan flexing ya. Tapi menurut Mbak Dita sebenarnya dia flexing nggak sih? Oh iya dong. Iya. Misalnya Casey ya. Ya dia kan pakai gearnya kan lumayan keren-keren ya, berarti gini, udah mulai berarti bagus gini ya. Itu termasuk tipikal yang dia flexing tanpa harus flexing. Iya. Paham kan ya? Dia flexing. Jadi kayak menyebutkan, iya coba lu bisa dia flexing nggak? Iya, tapi tanpa lu harus flexing. Jadi lu apa nih yang bisa lu flexing gitu kan? Dia kan sebenarnya dia kan dulu, gue udah sekarang udah jarang ngikutin Casey ya. Cuman dia kan dulu yang namanya ngabisin drone kan, rusakin drone berapa banyak kan. Drone kan waktu zaman itu harganya berapa? Iya, gitu. iya, Dan belum banyak juga yang punya kan. Iya. Gitu banyak. Dan itu berarti termasuk ke dalam flexing yang baik apa bukan? Di satu sisi ya itu memang kebutuhannya dia. Nah itu dia. Di satu sisi ada flexing yang buat dirinya itu adalah kebutuhannya dia, tapi yang dilihat mata orang lain itu mewah banget loh. Iya, untuk iya. merusakin Berarti memang berarti tergantung kepada dari sudut pandang mana yang kita lihat gitu, dan dari tipe orangnya seperti apa, ruang lingkup wilayah yang menerima yang target audiensnya lihat itu sebagai flexing atau enggak gitu kan. Tapi itu dari sisi aku sih ya, maksudnya kita ngeliat itu flexing atau enggak, negatif atau positif, selain dari niat yang ini, cuman kan kalau misalnya kita penerima ya, berarti kan kita yang mengendalikan kita nih mau ke arah positif atau negatif nih. Ya mungkin bisa jadi kalau ada yang lihat juga, si Mika makannya banyak, mau flexing kayak juga gini ya. Tapi kan makannya banyak tetap kurus. Flexing. Itu flexing. Gue bernapas aja naik 1 kilo kayaknya. Tapi kan napas abang karbohidrat. Tapi kan ini kan ibaratnya yang terlihat ya. Padahal kan kalian nggak tahu, misalnya aku mati-matian juga ngepon kayak pantau gitu kan, demi menjaga stabilitas. Gitu. Kalau buat gua flexing tetapnya pamer sih, tetap negatif. Tetap negatif. Buat gua negatif. Meskipun karena lebih ke tipikal orang yang ya anggaplah gini, kalau misalnya survei dari anggaplah kita melakukan ya survei lah istilahnya, tapi walaupun kita belum gue juga belum pernah lihat sih hasil survei atau melakukan survei atau ada survei kayak gitu, tapi gue bisa bilang kalau misalnya flexing itu orang pasti bilang tuh pamer, dan pamer tuh lebih ke lu ngapain sih harus memperlihatkan itu gitu ke semua platform yang dia punya misalnya gitu kan, atau medsos, ngapain sih, udah buat lu sendiri aja gitu, nggak usah dipamer-pamerin gitu, jatuhnya juga tetap aja. Tapi kalau itu jatuhnya jadi kerjaan dia gimana? Nah itu balik benar juga, ya benar juga sih, cuman kan akhirnya tetap balik ke mayoritas yang gue lihat sih, mayoritas ke orang-orang. Kalau termasuk hobi gue gimana? Misalnya nih kalau lo bilang ngapain sih pamerin gitu kan, gue suka foto nih, kayak gue lagi kemarin umroh gitu kan, ada orang yang memang juga kan kalau umroh kan ada orang yang tertutup itu dan ya itu padahal ada kerjanya. Padahal gini, maksudnya gini, mungkin orang mikirnya ngapain sih lu foto-foto, ngapain sih lu video-video, ibadah aja gitu. Sekarang gini ya, bisa nggak usah julid gitu ya. Iya. Bener kan? Tuh ngomong berarti ada kayak gitu kan?
Padahal tetap ada yang lu julid. nggak, Padahal nggak. maksudnya adalah gini, ini suatu berkah kan, nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk umroh ya. Iya, contohnya aja sih gitu. Gue pengen ngasih tahu ke orang bahwa ini indah loh di Madinah, di Mekah. Dengan cara apa? Dengan cara foto-foto yang mungkin mereka bilang tidak jelas. Tapi begitu gue olah, itu kan jadi suatu masterpiece yang bagus ya. Sombong. Itu flexing gue. Anda sombong, Bang. Sebenarnya Anda sombong Anda. Bukan sombong, tapi maksudnya gini loh. Lewat keahlian tangan gue. Sombong. Sombong. Wah, gue bisa ngasih tau ke orang gitu ya, biar orang tuh lebih kayak, oh ternyata di sana bagus banget ya. Dan yang gue foto nggak cuma sekedar yang bagus-bagus gedungnya aja, tapi memang kayak pemukimannya apa segala macam gitu kan. Jadi gue ngasih tahu ke orang bahwa di sini tuh cantik, di sini tuh bagus gitu kan. Tapi memang harus ada beberapa disclaimer gitu kan. Mungkin berbeda tiap nanti kalian yang kesini gitu di saat aku kesana. Tapi aku cuma pengen kayak membagikan perasaan, momen itu sih yang nggak akan keulang. Nggak bisa orang lain kesana, akhirnya kita abadikan. Kita nggak pernah tahu kita punya umur panjang apa enggak, kita bisa balik ke sana apa enggak gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau ada orang yang bilang ih norak foto-foto segala macam, ya whatever deh ya. Kalau gue mengikuti kata hati, gue suka, gue jalanin. Tau duit gue yang ngasih. Ya itu flexingnya di situ. Nggak bermaksud flexing, cuman maksudnya gini loh, ini loh kalian harus kesini kan, ini bagus, masya Allah tabarakallah, biar gak ainnya. Bener loh, kan ada ya yang bilang gitu, jangan lupa bilang masya Allah tabarakallah kalau kita lagi mau ngasih tahu sesuatu, jadi supaya tidak terlihat ain nantinya. Walau alam ya, tapi gitu. Karena yang aku baca-baca sendiri, flexing juga tidak dibolehkan dalam agama Islam. Kurang tahu, aduh ya. Karena lebih ke ya kayak pamer harta. Ya lebih ke ini siapa ya, rendah hati lah, nggak usah yang karena tadi kan, ketika kita memang tidak berniat untuk memperlihatkan ke publik, maksudnya ke sosial media kita, karena kan kita tidak bisa menfilter siapa yang bisa melihat tayangan kita. Nah ya itu sih. Akhirnya semua orang pun jadi kita blok aja pemeran beberapa orang. Maaf ya. Kalau orangnya nggak nambah kalau gitu, main blok aja. Ya istilahnya kan jadi semua bisa melihat, dan kalau misalnya ada yang ternyata gua kayaknya nggak bakal susah nih kayak gitu, atau akhirnya jatuhnya ya jadi negatif sih akhirnya kan, padahal kita tidak punya maksud, kita nggak ada punya niatan atau masuk ke sana sih memang. Kemudian akhirnya orang-orang yang seperti itu akhirnya melihat itu sebagai pamer kan gitu ya. Sebenarnya sih bebas aja mau kita menaruh apapun di sosial media kita kan. Tapi iya, tapi kalau memang konsepnya seperti itu berarti semua orang ya memang sekarang gini ya, gunanya media sosial itu untuk apa? Memori, memori, silaturahim, flexing, iya benar. Dan semuanya pasti ada. Flexing itu sebenarnya nggak termasuk sih mungkin. Dan semua itu berarti ada purpose itu ya. Aja mau sombong. Itu ada purpose ya, tergantung nih, tergantung dari apa yang mau kita sampaikan. Sebenarnya gitu sih. Tapi misalnya influencer mungkin nggak akan dapat endorse kalau dia nggak pernah flexing. Betul. Iya, misalnya kan orang melihat itu sebagai. Oke, ya udah kalau dia bilang flexing, ntar kalau kita monetize nggak usah dibagi ya. Gitu. Nggak bercanda. Harusnya isi timeline itu jangan kayak gitu, tapi kayak foto-foto nggak jelas, foto-foto. Ya kan jadi kan orang emang gabut nih gitu. Emang gabut nih, isi timeline lu cuma foto pohon doang, foto apa. Nggak ada estetiknya coy. Makanya gitu. Nggak bakal nih komen. Iya, semut balik bener, lagi kan? Ya tergantung mau gimana ya gitu. Jadi kayak gitu. Orang jadi pengennya lu gitu aja. Sekarang gini, bahkan dengan ya gue sih tidak menyadari kalau gue lagi ngambil foto itu seperti apa. Cuman dari sudut angle teman gue yang kadang biasa suka motoin gue juga gitu kan, candid, gue lagi ngapain. Lu pernah wondering nggak sih kalau lu lagi ngambil foto makanan misalnya lu sampai crop gitu, lu kayak gimana bentukannya? Sampai mereka pernah ngomong kayak orang nggak jelas. Makanya mereka bilang lu tuh nggak jelas ya, Mik, suka abstrak. Kenapa? Iya suka moto-moto yang jelas. Iya, gue bilang nggak jelas. Ntar kalau fotonya udah jadi jangan minta sama gue ya. Gitu. Terus Miko gitu. Itu foto makan lu sendiri kan?
Menurut Ngana? Iya, kan gue nanya, kan gue nggak tahu. Jangan misalnya, ya foto Makanan orang. ntar foto dulu. Ya enggak lah. Enggak lah. Ya, Ya, kali kan gue enggak nanya. lah. Ini kalau kita lagi bareng-bareng nih, ya udah, lu order apa, gue order apa. Tapi sebelum difoto, sebelum makan bentar gue foto ya, gitu. Kadang kayak gitu. Belum kelar nih. Udah lapar lagi. Kan gue minta izin dulu, yang baik kan seperti itu ya, Iya. gitu. Benar. Oke, jadi kesimpulannya apa? Masih panjang. Oh, masih panjang. Dia udah dari. Enggak, jadi akhirnya apa ya? Berarti kalau misalnya kalau ini kan di dalam negeri ya. Kita ngelihat di Indonesia itu flexing, tapi kalau di luar negeri sendiri pernah ada lihat misalnya story orang itu flexing di luar negeri. Karena orang luar negeri itu lebih ke bodo amat. Iya. Mereka lebih bodo amat. Lebih ya, kalau lo gue ya, gitu. Apapun yang lo mau posting ya udah, selama lo mau gak jungkir nyenggol balik, gue. bener. Gitu. Lo mau jungkir balik ya terserah. Itu duit gue, itu hidup Jatuhnya gue. jadi entertainment aja. Iya. Jatuhnya jadi mereka mau ngepost apaan gitu. Balik lagi karena adat kita berbeda dengan di luar. Jadi nggak bisa disamain. Jadi kalau misalnya kita di sini mau flexing, ya kita harus bersiap-siap dengan banyaknya komentar yang harus siap mental ya. 80% tidak setuju, tidak mendukung, dan 20% mendukung. Yang gue lihat kayak gitu. Tapi ada sih sebenarnya kadang-kadang. Gue kan kalau YouTube lebih sering nonton yang dari luar negeri juga ya. Kadang ya ada sih kalau yang iri-iri gitu ada gitu, cuman ya sedikit lebih jarang sih. Tapi yang iri coba lu scroll, pasti orang Indonesia-nya ada. Coba lu scroll, ada nih, ada yang nemu nih satu kayak gitu. Dan ada. Coba jarang. lu scroll, ada satu pasti nomor orang Indonesia. Ada nyelip aja. Masya Allah. Lah, jauh-jauh nih mainnya gitu. Iya, kadang gue suka gini, kadang gue sekedar iseng ya, misalnya belum ada nih, gue suka iseng, ya gue nyasar di sini nih, tolong balikin gue. Nah tiba-tiba ada yang nyasar lagi, ayo mbak kita pulang bareng, jadi lucu. Ayo mbak, gue pesenin grab gitu, ayo mbak kita pulang bareng gitu. Aduh ya Allah. Kadang Jauh gitu lucu. Iya kan, kalau misalnya di luar negeri ya orang-orang kayak ya pencapaian lo ya udah itu yang bisa lo, ya itu yang lo dapet, dan orang-orang juga kayak ya udah karena itu pencapaiannya ya udah, kita mah nggak ada urusan gitu. Satu lagi nih, di Indonesia itu ketat banget berdasarkan di mana lo ngepost. Pernah di mana tempat lo ngepost? Sosial media mana lo ngepost? Iya, sosial media mana yang lo post. Jadi bisa jadi tanggapan di TikTok dengan di Igoy itu berbeda. Bahasa ini. Goreng. Igoy. Oh, Jadi bahasa lo di TikTok dengan di Igoy itu bisa berbeda. Oh iya, beda gitu. dong. Dengan pembahasan juga di tweet. Iya, beda. Udah nggak ada tuh tweet. Di tweet. Iya, benar. Itu Karena berbeda banget netizennya dan segmentasinya. Sekarang juga. ada itu lagi, ada utas juga. Hah? Ada ininya anaknya Igoy. Oh iya. Oh iya. Itu beda lagi segmennya itu. Si THR ya. Iya, si THR. segmennya lebih nyari jodoh. Iya betul. Scroll. Astaga, capek. Kalian udah pernah nyobain? Aku sih enggak, belum. Nyoba sih, karena sih. penasaran aja sih. Isinya apa sih? Iya. Sama tapi sih kalau kayak... yang gue pengen nyobain ini. Biasanya ada yang lewat-lewat tuh, ada yang lewat-lewat kalau di sentilan di Igoy kita kan, ada apa kecil-kecil. Nah kalau yang lewat di Igoy gue sih nggak terlalu kayak gitu ya, bahasannya tentang kalau kucing. Kalau yang selipan itu enggak, kalau yang selipan itu enggak terlalu. Tapi kalau kita ke app-nya, oh iya banyak yang nyari jodoh. Oh iya. Banyak yang nyari jodoh. Oh. Ya, gue juga should I? Hah? Should I download? Oh, iya kan udah punya. Enggak, kan penasaran. Enggak, maksudnya kan tahu. penasaran. Kenapa kamu penasaran ya? Iya. Oh. Kamu Gue penasaran ke apps-nya, apa sih isinya? Kan karena kan dia kan lebih ke bukan ngambil segmen, maksudnya dia sama dengan yang tadi kan. Berarti bukan flexing kan? Ya? Dia lebih ke cuit-cuit. Itu flexing karena dia flexing kalau dia cakep. Karena banyak yang ada fotonya. Oh. Gitu. Oh, di situ juga ada berarti ya. Bukan ada. Cuma sekedar cuit-cuit kayak dicuit-cuit gitu ya. Dan flexing kesedihan. Iya sih, benar. Ya, sekarang juga itu dia. Oh iya, flexing sekarang kesedihan. banyak juga flexing kesedihan. Flexing kesedihan. Gitu. Apa itu flexing kesedihan? Apa sih bilangnya jual kesedihan ya? Apa sih? Istilahnya jadi, tuh? Yang mungkin kalau sekarang udah banyak ya yang flexing, gue pakai jam apa, gue pakai handphone apa, itu biasa ya, biasa. materi, gitu. Tapi flexing kesedihan, menjual cerita kesedihan, itu juga.
Tapi salah satunya. Sebenarnya kalau dibilang salah Kayak juga, tapi kayak overratedly gitu yang kayaknya semua orang harus tahu bahwa Gue sedih kehidupan gitu. gue bahwa gue sedih, bahwa kehidupan Dan lu gue harus- sangat bobrok gitu. Emang harus Dan lu harus berempati dengan Ya. kondisi gue gitu. jatuhnya manipulatif, bener nggak? Contohnya gue gimana ya, gue nggak mau ngejudge kayak gitu, tapi enggak, kalau gue lihat di TikTok ya somehow tuh jadinya seperti itu gitu loh. ada beberapa yang jatuhnya akhirnya seperti itu. Ya menjual kesedihan demi mendapatkan Karena cuan. gini, kalau misalnya satu berhasil gitu ya, mungkin dia benar. Masalahnya kadang ada orang yang memanfaatkan situasi, nah itu. Dan Jadi- kita jadi nggak bisa bedain Jadi mana kayak yang orang memotivasi asli, mana orang yang untuk lebih bisa seperti adu itu. nasib. Ya nggak sih? Jatuhnya kayak lagi jadi trending gitu loh. Masalahnya kita sebagai orang luar yang baca, kita nggak tahu ini yang benar yang mana gitu. Nanti ketahuan nggak benernya baru nanti belakangan gitu. Jeleknya tuh di situ, Iya. nggak enaknya di situ. Aku pernah baca sih beberapa komentar, beberapa reviewan, baik di Igoy ataupun di tweet-tweet bilang, jangan terlalu percaya sama orang tok-tok. Apalagi kisah-kisah yang dijual dalam tok-tok. Nah, ya. Sebenarnya sih ya. di mana-mana sih. Karena Jual kisah. UUD, bukan Duit, bukan ya. UUD ya. UUD. Yang disebut. Ada yang nyebut inisial. Emang. Karena Iya, ujung-ujungnya soalnya duit. itu apa segmentasi viewersnya emang beda-beda ternyata, dan Iya. bisa dilihat istilahnya. Anggaplah kalau misalnya satu konten lu sebar di beberapa sosial media, mana yang ternyata penerimaannya lebih Baik. antusias, Lebih, ya, ya. maksudnya lebih ini, misalnya tadi menjual kesedihan, ternyata kemudian kepancing gitu. Yang lebih kepancing yang mana? gitu. Ya, target audiensnya lebih kemana Iya, gitu ya. iya. Jadi yang lebih mature dewasa pemikirannya sama yang gampang di Mana yang lebih manipulatif, kritis, yang gampang dimanipulasi. dimanipulatif, ternyata bisa kelihatan tuh mana. Nah itu mungkin yang dikejar sama segmen yang tadi kan. Nah, gue jualnya di situ aja gitu. Karena gue bakal dapet empati atau dapet yang apa selamanya pengakuan yang lebih besar. Berarti balik lagi tergantung purpose-nya masing-masing. Ya nggak sih? Ya akhirnya flexingnya jadi ini ya, jadi sumber pendapatan atau gimana akhirnya? Ya iya, Ya, ada tadi manfaatnya. kalau influencer flexingnya flexing kemewahan, jadinya tapi dia dapat cuan Endorse. endorse segala Iya, macam iya, ya kan. iya, benar-benar. Nah kalau dengan Jual- nyebutnya apa nih? Kalau menjual kesedihan bisa jadi Menjual juga kisah sama lah, dong. kisah. Iya, kisah sama aja gitu. Menjual kisah ya. Ya tadi akhirnya kembali ke siapa yang Menjual melihatnya kisah kan, ya Ya, dapat menjual ini. kisah. yang misalnya siapa. Jadi film. Iya bisa jadi. Iya itu juga sih. Akhirnya jadi Jadi Menjual kisah novel, jadi film. jadi skenario, akhirnya bisa jadi skrip. Mm-mm. Jadi Maju. layar lebar. Kan banyak sekarang Masuk yang biasa begitu, ya, ya kan? bener. bisa. Banyak tuh sekarang kayak gitu-gitu Banyak. makanya. Kenapa jadi kayak menjamur ya? Oh satu tren Karena karena dulu- ini kayak gitu. Karena dulu sudah dibuktikan bahwa ya bisa kayak gitu. Ya cuma maksudnya kayak followers gitu ya, jatuhnya tuh cuma mengikuti, nggak ada gebrakan baru gitu. Nggak kalau aku jatuhnya jadi gini. Ini cerita beneran apa karangan? Cuma rekayasa Apa ya. rekayasa atau tes market? Dan biasanya kalau udah masuk ke film itu pasti ada dilebih-lebihkan nggak sih? Ya Maksudnya dari kan, segi kebutuhan apa? skenario, kebutuhan Nah, visual. iya. Nah, kali tadi udah ngomong kebutuhan visual. Kebutuhan visual. Jadi karena kan ketika dibuat sebuah cerita mungkin kurang greget, akhirnya ada yang harus ditambah supaya Enggak Iya, lebih. iya. bukan Mungkin juga gitu. kurang greget. Oh, gimana? Kalau Tapi aku kan- ya, Tapi Iya, kan karena jatuhnya gua kayak nggak tahu. agak melebih-lebihkan nggak sih Enggak. kalau misalnya? kalau buat aku ya, Mengemphasize anjir. iya betul. Kalau buat aku ya karena Baru nemu tuh kata barusan. itu kan harusnya udah sering gitu. Ya kan gue baru nemu. Emphasizing. Emphasizing. Bagus tuh kata. Masuk. Kalau dari sisi gue ya, kalau misalnya sebagai penulis ya, kan beda bahasa tulisan. Dengan bahasa, tulisan. ya. Kalau tulisan kan kita baca, yang bermain kan pikiran kita kan, Betul. mengimajinasi gitu kan. Tapi ketika itu harus diterjemahkan dalam sebuah visual yang sebenarnya bisa aja ada keterbatasan alat, peralatan atau
untuk digitalisasi, untuk memunculkan imajinasi kita itu untuk di peralatan ini ya itu kan yang harus disesuaikan. Atau mungkin justru imajinasinya kurang gitu, maksudnya kurang seru nih, harusnya begini gitu. Ya kalau kata kan jadi bisa mewakili kita lebih imajinatif nantinya. Iya, itu kan imajinasi kita masing-masing kan. Tapi kan kalau udah harus dibikin jadi sesuatu yang visual kan, ya sesuatu yang ada di realita kita gitu kan. Ya itu yang makanya kenapa dari tulisan jadi skrip kadang bisa beda gitu. Jadi ketika lo nonton Harry Potter buku sama Harry Potter film, kalau itu juga masalah durasi itu. Itu panjang banget. Kalau misalnya nurut buku, potong lagi nih. Iya. Makanya kan banyak yang makanya lebih ke ini ya. Misalnya itu contohnya lebih kayak gitu sih sebenarnya. Karena menerjemahkan dari buku ke nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel itu. Iya sih. Kan untuk cari orang yang mirip dengan di bukunya, karakternya kan juga susah. Itu juga ya, pasti kan butuh proses ya. Iya. Kita jauh ke film nih. Iya. Nggak kita lebih ke flexing. Ya kan itu lebih banyak cakupannya ya kan namanya flexing gitu. Bisa apapun. Ya, berarti kalau menurut tuh flexing tetap lebih ke sisi positif, Kak. Enggak positif ya, tergantung situasi kalau menurut gue. Si penerimaan dari sekitar ya. Kalau gue melihatnya balik lagi, ini purpose-nya apa? Tapi kita yang posting niatnya gimana? Ya. Atau posting itu? Kalau aku sih lebih sebagus mungkin kan kita pilih gitu loh. Kalau dari kata aku sendiri ya, karena aku lebih menuruti kata hati. Menurut aku itu bagus dan aku tidak berniat apapun tanpa harus misalnya aku tidak menjudge apapun, ya kenapa enggak? Ya, berarti tetap dari sisi kitanya sendiri kan? Iya, dari kitanya sendiri. Tapi somehow gini loh. Bisa jadi gini, pernah tahu nggak sih kayak foto itu sebenarnya mewakili kok setiap ada ekspresinya, ada tersirat niatnya atau vibes-nya. Kalau memang niatnya mau flexing pasti kelihatan dong gitu. Kalau cuma pengen ibaratnya kayak reminder walaupun fotonya shabby chic atau apa pasti kan kelihatan niatnya apa sih sebenarnya. Lebih ke situ nggak sih? Kalau aku sih ya. Iya kan? Karena bisa ya, atau karena itu hanya untuk orang-orang yang bisa merasakan kayak kita. Iya. Kita. Itu kan kalau tadi lebih ke kesukaannya Kamika kalau ini kan foto itu foto makanan atau apa ya misalnya. Foto orang ya. Foto orang makan. Kalau foto harta wanita. Harta misalnya gini ya, ada influencer. Iya juga sih. Cuma kan kadang juga mana ada pasti harta doang ya foto kan. Enggak, kalau misalnya mungkin contohnya seperti itu misalnya gitu kan. Kayak ada influencer baru beli mobil gitu ya. Ya kalau aku melihatnya bahwa ya sudah dia cuma pengen ngasih tahu ya karena gue orangnya nggak iri hati. Karena ada punya. Nggak maksudnya nggak karena gue melihatnya ya udah biasa aja bukan apa gitu. Nggak cuma cakep ya udah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kali nggak cuma gitu karena gue orangnya positif ya gimana dong susah ya bukan susah karena ini guys sih bener karena dirimu punya kalau yang nggak punya maksudnya kalau kondisinya kurang dari yang si flexing itu ya dia akan jatuhnya iri hati dendam lagi ini apaan sih orang ini maksudnya tuh kalau misalnya lu kayak gitu ngapain lu lihat enggak kalau gue tidak bisa lu screen lu rolling apa jadi yang lu cari adalah ini apa namanya lebih ke konten motivasi. Iya. Tapi kalau gue bukan konten kayak gitu. Kalau gue nggak pernah mikir yang jahat, maksudnya bukan jahat, nggak pernah berpikiran yang aneh-aneh ya. Mungkin karena gue berpikiran selalu positif gitu jadi orang. Kadang saking positifnya suka dimanfaatkan. Itu dicurhat. Gue pengen tahu siapa yang manfaatin dulu. Maksudnya gini loh, gue berusaha untuk yang ini orang butuh kesempatan kedua. Ini orang mungkin maksudnya adalah baik seperti ini. Tapi lu nyadar dimanfaatin? Gue nyadar, tapi gue pura-pura nggak tahu. Iya. Bisa ketahuan bisa ke rasa gitu ya? Gue berasa, gue tahu, tapi lebih seru kalau pura-pura nggak tahu. Karena gue jadi tahu seberapa begitunya lo sama gue. Ya. Oh gitu. Bukan kita memanipulasi tidak, tapi
kita melihat Mau tahu lawan aja, bicara iya. kita melihat ya udah gue menerapkan mirror treatment abis dari situ. Oke, iya. itu ntar jadi bahasan lainnya. Oh iya, bisa. Ya kalau tadi ya tetap balik lagi, kalau gua bisa bilang ke penerimaan Iya, orang balik yang lagi ke penerimaannya melihat masing-masing itu sih ya. kan. Kalau dari dasarnya orang yang udah julid, orang yang udah nggak sukaan sama orang, ya udah lo akan memandang hidup semuanya serba norak, serba sorry kebaran ya. Bukan orang, lebih ke kalau bisa orang-orang itu setara sama gua gitu, selevel. Jadi istilahnya ya udah kita sama-sama, jadi nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, atau kalau bisa lo rendah lagi dari gua misalnya gitu. gitu. Kan maksudnya kan kalau orang yang memandang itu tadi pamer Ya, tapi negatif ya. ya ini kan jadi kayak kalau bisa Lebih ke mentalnya nggak sih ya? Ya udah lu ya biasa aja sama kayak gue, biasa aja, jadi nggak ada yang mau pamerin gitu-gitu, gue juga nggak ada yang mau pamerin gitu, jadi kayak ya udah Kalau gitu lo nggak usah bikin sosial media. Ya tadi kan baliknya ngeselin sih. Tenang. Iya enggak, maksudnya kan Salaman dulu, salam. Nggak mau, kesel gua. Enggak kan, ya istilahnya kan apa namanya, orang kan pasti pengennya kayak gitu kan, jadi ngapain sih kalau bisa sama aja lah, nggak usah ada yang pamer gitu, karena gue gedek gitu ngeliatnya gitu ya. Tapi kan baik lagi karena sosial media itu hak masing-masing. Iya, kita nggak bisa kontrol orang lain. Kita tidak bisa Masing-masing, kontrol. Jadi Kita tidak bisa kontrol apapun ya. Apa yang kita mau taruh di situ ya hak kita mau publish ya itu hak kita juga. Ya, gitu. dan berarti pun lu tahu kalau gue posting sesuatu bukan berarti gue bermaksud untuk poya-poya ataupun Iya bebas. Kalaupun gue yang melihat itu juga ya bebas aja itu. Ya udah deal kalau gitu kita. Enak aja. Ogah. Kelar nih bahasan. Dia gitu banget. Rendaman. Nah, nunggu traktiran kami aja baru gue maafin. Malah kilik. Apa sih dia bilang? Gue nunggu traktiran aja baru gue maafin tau. Gitu ya. Lalu mau apa sih? Iya. So kan orang lagi sombong. Tuh. Dia nggak. Gue ketok ya. Tadi bilang. Coba dia bilang apa? Kapan sih gue ngajak berantem? Oh, iya sama lu, sama gue baru kali ini nih. Sama gue baru kali ini ngajak berantem ya. Seru. Gue bertanya gini, kenapa sih gue suka berantem sama dia? Tapi kadang gue nggak heran juga gue berantem sama dia. Terus tiba-tiba hari ini dia ngajakin gue berantem. Enggak sih, enggak. Kita nggak berantem, enggak. Ini udah biasa aja begini. Biasa, adu argumentasi wajar. Cuman keras. Ada kesinggung. Cowok nggak mau kalah biasa. Ya udah. Itulah ya, ngomong aja jangan sering flexing flexing mulu sih. Loh. Ya bebas ya. Gue juga tapi sekarang gue bingung ya. Kalau gue nggak update status, orang-orang akan berpikiran gue sakit. Oh gitu, malah jadi kayak kehilangan ya kan? Iya, jadi kehilangan. Lu kenapa nggak? Kok nggak ada status? Bahkan kayak, Mik, foto yang tadi mana? Kok nggak lu update status? Emang harus ya? Kadang gue mikir gitu kan. Ya karena udah sering update status. Mungkin ada dianya kali kan? Iya. Makanya nunggu. Mana sih kakak di-update Tapi memang kan kadang tungguin. Tapi kadang emang kalau lagi nggak mood kan kita juga males ya gitu ya. Semua tergantung mood sih. Kayak gue menghilangnya lama tuh kalau lagi nggak pengen update. Bahkan gue emang upload hibernasi ya kan? Iya. Gue belum hibernasi. Gue pun sama. Pengen apa? Puasa medsos ya? Iya, puasa medsos. Gue pernah seperti itu dan bahkan sampai sekarang pun nih kalau kami ke puasa mah berasa banget. Berasa banget gue nungguin. Kemana nih orang yang hilang gitu kan? Biasanya story tuh ada berapa biji gitu kan? Banyak nih. Biasanya WA statusnya banyak. Itu rame itu temanku pasti langsung gini, Mik, lo sakit? Enggak, lo sehat. Kok tumben lo mana gitu kan? Gue lagi males gitu. Terus kadang sama teman bisa gitu, Mik, lo bisa aja. Ini tiba-tiba kita habis traveling, kok lo nggak ada fotonya? Hah? Lo kayak nggak tahu gue aja travelingnya kapan, uploadnya kapan gitu. Oh jadi jaraknya menjauh gitu? Tergantung mood. Kalau itu sih iya. Kalau itu gue juga jauh jaraknya. Tahu nggak, sampai balik lagi nih, bukan gue portofolio aja jauh. Terbitnya kapan, gue uploadnya kapan? Nih kayak kemarin gue umroh kan Februari Januari, gue baru ngupload sekarang. Sampai teman-teman gue gitu, lo lagi di Mekah lagi? Enggak, gue pulang nih, gue lagi di sini. Lah itu ngupload. Itu harus kasih itu. Iya memang gue kasih juga late post. Sampai kalau late post jatuhnya jadi nggak kayak flexing nggak sih?
itu jadinya memori. Iya, memang karena lagi keingetan terus ya gue punya stok foto, ya gue olah baru sempat sih. Jadi kalau misalnya kita update-nya tuh jauh, benar. Itu jadinya nggak flexing loh. Nggak flexing. Karena lebih jatuh memori benar. Teman-teman gue berpikirnya gue lagi di sana. Ya, karena kan gue itu kan tadi pemikiran mereka aja berarti kan. Sampai ada temen gue lagi sakit selalu bilang, lagi sakit nih, sakit berat. Mik lo lagi di sana ya, gue minta doanya ya. Enggak, bentar, gue selalu doain lo, tapi gue lagi nggak di sana. Lah itu lo enggak, itu foto kapan tahu? Iya. Benar. Jatuhnya jadi tahun depan, tahun lalu gue baru update tahun ini gitu. Iya benar. Jadi kalau misal lo kemana tapi lo update hari itu juga, itu flexing. Tapi ketika lo balik ke dengan jangka waktu yang agak lama, kemudian lo upload, berarti balik ke memori kayak. Iya. Jadi dan itu yang gue lakuin gitu. Bukan gue lagi yang iyalah apa gue lagi ibadah segala macam, gue bisa foto langsung gue posting foto Iya. Kan kalau beda, dipikir-pikir jatuhnya beda ya. Nah gitu iya. Terus kalau dipikir-pikir juga ya, kalau lo lagi di sana mana sempat lo megang handphone ya, enggak lah. Iya, kapan doanya. Kan balik lagi pemikiran orang kan dari tadi balik lagi kan. Nah ini makanya dikasih tahu makanya. Dapet ya udah hari itu juga lagi ini nih kegiatan ini ya kan paling gitu kalau juga, kayak gitu cuman kayak ngabarin doang nggak sih, oh lagi di sini udah gitu. Atau nggak harus umroh, lu kemana kalau jalan-jalan juga kan lu akan menikmati suasana kan, nikmati pemandangan, nikmati misalnya makan atau dan itu kan bukan fashion sih menurut gue ya, memang lu pengen meng-capture sebuah momen aja. Apa itu juga flexing? Gue lagi liburan nih. Bisa kalau kata Kadita, lu kan tergantung tergantung penerimanya. Nah itu tergantung penerimanya. Dan balik ke tadi kalau misalnya lu upload hari itu juga bisa jadi maksud gue bisa jadi flexing. Kalau gitu pilih circle itu penting lah ya, gitu kan, karena lebih baik kita temenan sama orang yang menganggap kita memang setara, bukan kita paling atas atau di bawahnya dia gitu. Karena daripada menimbulkan asumsi yang tidak dan dia berpikiran negatif terus ke kita gitu kan, lebih baik ya. Iya, tapi kan ini ngomong circle, ngomong karena kita post di medsos dan semua orang bisa lihat kecuali lo private ya, atau hanya orang tertentu aja yang bisa lihat, ya itu oke. Cuma masalahnya ketika lo itu capture kemudian lo buka untuk umum, semua orang bisa lihat, dan yang nggak boleh yang lo pamerin misalnya ada harta atau lo jalan-jalan kemana yang luar negeri misalnya gitu kan, akhirnya jatuhnya ya kalau gua dibilangnya ya memang jadi pamer, itu di flexing juga akhirnya. Nah itu sih salah satu hal kenapa awalnya gue nggak mau mainan Igoi ataupun TikTok. Karena sempat nggak mau main? Sempat gue nggak mau main. Facebook betul ya? Dulu di Facebook pun ada, tapi cuma memang medsos tuh buat scroll aja menurut gue, bukan suatu hal yang cari informasi aja ya. Kayaknya dan seiring dengan bertambahnya umur, menurut gue udah nggak terlalu penting banget medsos ya tadinya. Tapi karena sekarang kerjaan kita begini, jadi mau nggak mau kan handle. Ternyata harus jadi concern juga, bukan concern maksudnya harus jadi kegiatan ya. Dan itu jadi citra juga, kayak lo pengen membuat citra lo seperti apa sih gitu. Citra body lotion. Iya. ini lagi. Kalau digituin nanti dia ngambek, tapi digituin orang. Ya, enggak. Gua tadi garing sih. Gua enggak boleh dikondisikan. Garing tuh tadi. Cukup lah, sekali aja, jangan lagi tuh. Ngambek kan. Gitu lagi pasti. Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Inilah bloopers kita ya. Ya itu udah flexing sana sini udah ya kami tadi ya, udah kemana-mana, akhirnya masuk ke apa namanya tadi, ke media sosial yang kalau dari kita persepsi dari kita sendiri tadi kan cuma sebagai memori ya, sebenarnya kita sudah melakukan apa, pencapaian apa, kegiatan apa, kemudian karena ada platform yang memang istilahnya mendukung disediakan, memang dari kita bisa posting di sana. Baik lagi lo mau lo publish atau lo untuk private ya itu balik lagi ke tapi sebenarnya gini loh ya, yang namanya medsos itu kan memang lo ngapain, mau curhat doang di situ. Bisa. Ya kan memang gunanya pasti ada fotonya atau ada apa ya, foto apa ruangan atau apa, nggak harus lo-nya gitu kan. Ya otomatis kan lo jadi pengen nge-share sesuatu ya, lo flexing ya nggak sih, adanya medsos ya lo flexing. Ada kak yang gua searching di Igoi tadi, pas searching cuman ada kosong.
Nggak. followernya ada, ini kosong. Lu Iya. mau ngapain? Iya, buat scroll doang, buat apa Oh iya, iya. namanya? Aja, maksudnya tuh. Ya, ada juga aja kayak gitu memang kan. tipikalnya ya, masing-masing memang orang beda Jadi ya. lu nggak mau pamer nih, jadi dia rendah hati banget karena nggak ada yang dipamerin. Sih emang males aja. Masya Emang Allah. nggak Ya, ini. itu mungkin dia cuman buat itu doang kali. Udah azan asar ya. Nah, Asal. iya udah azan asar ternyata. Makasih ya Kak Mika udah diingetin, jadi benar-benar jadi mulai rendah hati lagi kayaknya. Masya Allah, tabarakallah. Oke lah, karena udah mau siap-siap asar lagi, udah ada tanda-tandanya. Jadi buat temen-temen ya gua lagi yang masih menutup deh. Enggak apa-apa emang Masih. ini Ini Gini, sekarang aku- Kak Mika, jangan gua lagi. Gini, spesialisasi penutup. kalau menurut teman-teman tuh flexing menurut versi kalian tuh apa sih? Mungkin bisa jadi insight buat kita nanti ke depannya gitu kan. Karena kan pandangan orang berbeda ya, balik lagi. Dan penerimaan ke orang-orang itu juga beda-beda gitu. Penerimaan yang kita sampaikan dengan komunikasi. Bahasanya kalau kata dia, gue nggak boleh selalu teknis gitu. Kagak, udah lanjut. Ya intinya apapun itu balik lagi ke persepsi diri masing-masing ya. Kalau bisa sih jangan terlalu gampang untuk mengejudge orang. Oh, orang ini mau flexing apa dengan iri. Jangan iri hati, jangan iri dengki. Ya, oke, itu tadi nasihat Kak Mika, mudah-mudahan teman-teman diterima dengan baik ya. Terus dilakuin. Aduh, udahlah. Oke deh. Udah gitu udah. Kalau gitu selesai. dinamik. Terima kasih udah ngikutin. Jangan lupa subscribe, like, komen. Jangan lupa. Follow. Dadah.